Baik, selamat siang sahabat Jawa Timur. Selamat datang dalam program Jatim News Today untuk edisi 4 Februari 2021 bersama dengan saya Billy Patopo yang bertugas pada siang hari ini. Sahabat, nanti kita akan punya kesempatan untuk bergabung bersama dengan 5 reporter dari Lembaga Penyiaran Publik Lokal, radio pemerintah, kabupaten kota di Jawa Timur untuk update COVID-19. Rangkuman kabar update penanganan COVID-19 untuk regional Jawa Timur segera sahabat simak dalam update COVID-19. Informasi pertama, kita bergabung bersama dengan Rama dan Eka dari Suara Sidoarjo. Kali ini Rama mengabarkan PMI Sidoarjo gelar acara serah terima bantuan relawan Sibat untuk penanggulangan COVID-19 di tingkat desa. Selengkapnya bersama dengan Rama. Silakan Rama. Baik sahabat Jawa Timur, Palang Merah Indonesia Kabupaten Sidoarjo menggalakkan peran aktif relawan siaga bencana berbasis masyarakat atau Sibat untuk membantu pemerintah dalam upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di tingkat desa dan kelurahan. Pada Rabu 3 Februari, PMI Sidoarjo menggelar acara serah terima bantuan relawan Sibat di 10 desa dan kelurahan di Kabupaten Sidoarjo. Acara ini dihadiri oleh Dr. Edi Perwinarto MSI, Sekretaris PMI Provinsi Jawa Timur, dan Dr. Andes Ahmad Zaini MM, Ketua PMI Sidoarjo. Ketua PMI Sidoarjo menyerahkan dana bantuan kepada tim Sibat yang ada di desa dan kelurahan untuk membantu melakukan penanganan COVID-19 dengan dukungan dari Palang Merah Internasional atau IFRC. IFRC sendiri memberi bantuan berupa dana sebesar 100 juta rupiah untuk 10 desa yang ada di Sidoarjo. Setiap desa akan mendapatkan uang tunai sebesar 10 juta rupiah melalui kantor pos Sidoarjo. 10 desa itu antara lain Desa Kalidawir, Desa Modong, Desa Larangan, Desa Ental Sewu, Desa Pabean, Desa Tebel Barat, Desa Tambak Rejo, Desa Suko Kecamatan Sidoarjo, Desa Suko Kecamatan Sukodono, dan Desa Wage. Zaini berharap desa yang menerima bantuan dapat mengalokasikan bantuan itu tepat sasaran, misalnya untuk pembelian masker atau hand sanitizer bagi warga desa. Sebagai tambahan sahabat, untuk update data sebaran kasus COVID-19 di Kabupaten Sidoarjo hari Kamis 4 Februari 2021 untuk kumulatif terkonfirmasi positif COVID-19, total ada 9.164 orang, sembuh 8.288 orang, meninggal 567 orang. Demikian yang dapat saya sampaikan, kembali ke Billy. Baik, terima kasih Rama atas laporannya. Selanjutnya, sahabat, kita akan bergabung bersama dengan Risma Erina dari Persada FM Kabupaten Blitar. Progres vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Blitar tahap pertama mencapai 75%. Kita bergabung via Zoom bersama dengan Risma. Silahkan. Ya, Billy dan juga sahabat Jawa Timur, vaksinasi COVID di Kabupaten Blitar untuk tahap pertama sudah dilakukan tanggal 26 Januari 2021 yang lalu. Dan vaksinasi tahap pertama ini menyasar tenaga kesehatan dan juga pimpinan Forkopimda. Seperti disampaikan oleh juru bicara penanganan COVID-19 Kabupaten Blitar, Krisna Yakti, yang mengatakan bahwa vaksinasi COVID tahap pertama dilakukan 2 sesi. Untuk proses atau progres vaksinasi tahap pertama, sesi pertama sudah mencapai 75% dengan jumlah sekitar 2.859 orang. Kemudian untuk vaksinasi COVID-19 sesi kedua direncanakan pada 13 Februari 2021. Baru selanjutnya akan dijadwalkan vaksinasi tahap kedua yang menyasar pelayanan publik seperti TNI Polri, BPBD, PMI, dan lain-lain. Krisna menambahkan vaksin COVID-19 tahap pertama disiapkan sebanyak 5.800 dosis dan ribuan dosis vaksin Sinovac ini didistribusikan 2 kali. Pertama 3.000 dosis dan kedua 2.800 dosis. Demikian saya Risma Erina dari LPPL Radio Persada FM Kabupaten Blitar melaporkan untuk Jatim News Today. Baik, terima kasih Risma atas laporannya. Selanjutnya, sahabat, kita akan ke Gresik ya. Kali ini bergabung bersama dengan Putri Rizkiana dari Suara Gresik. Pemerintah Kabupaten klaim PPKM di Gresik sukses dan efektif. Selengkapnya bersama dengan Putri, silahkan. Sahabat Jatim News Today, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di Kabupaten Gresik terbukti efektif. Menurut Kosim PLT Bupati Gresik saat memimpin rapat evaluasi pelaksanaan PPKM, dari grafik harian pertambahan kasus COVID-19 terlihat sudah melandai dibandingkan pekan sebelumnya. Dalam rapat evaluasi yang dihadiri Forkopimda Kabupaten Gresik, update COVID-19 di Kabupaten Gresik mencapai 4.200 total kesembuhan. Selain sebaran kasus COVID-19, PLT Bupati Gresik
juga menyampaikan progres perkembangan vaksinasi sudah mencapai 62%. Dan ke depan, pelaksanaan vaksinasi akan terus ditingkatkan. Kosim juga berharap, meski nantinya PPKM berakhir, protokol kesehatan harus tetap dilaksanakan dengan ketat. Dan kasus positif COVID-19 di Kabupaten Gresik bisa dikendalikan. Berikut informasi dari Kabupaten Gresik, saya Putri Rizkiana, Suara Gresik untuk Jatim News Today. Terima kasih Putri atas laporannya. Untuk sahabat Jawa Timur, selanjutnya kita akan bergabung bersama dengan Afik Rahardian dari Mahardika FM Kota Blitar. Lakukan vaksinasi tenaga medis di wilayah Kecamatan Sukorejo. Puskesmas Kecamatan Sukorejo Kota Blitar dukung penuh percepatan penanggulangan COVID-19. Afik. Sobat UPTD Puskesmas Kecamatan Sukorejo saat ini tengah melakukan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 untuk seluruh tenaga kesehatan di wilayah Kecamatan Sukorejo Kota Blitar. Sesuai dengan aturan pemerintah, vaksinasi tahap pertama ini untuk seluruh tenaga medis yang ada di Indonesia. Hal ini telah dikonfirmasi oleh Wisma Yuniar, Kepala UPTD Puskesmas Kecamatan Sukorejo, Rabu 3 Februari 2021. Wisma mengatakan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi tenaga kesehatan di wilayah Kecamatan Sukorejo terdiri dari dokter praktik swasta, apoteker, seluruh tenaga kesehatan di Rumah Sakit Ibu dan Anak Tanjung Sari, serta seluruh tenaga kesehatan di Puskesmas Kecamatan Sukorejo Kota Blitar. Pelaksanaan vaksin dilakukan oleh satu tim yang terdiri dari 6 tenaga kesehatan, berlangsung di Puskesmas Kecamatan Sukorejo sejak 31 Januari, 1 dan 2 Februari 2021. Wisma mengatakan, mekanisme vaksinasi diawali dengan nakes menunjukkan kartu identitas kepada petugas. Selanjutnya petugas memeriksa apakah yang bersangkutan terdaftar pada lampiran vaksinasi. Selanjutnya nakes diminta untuk screening tensi darah. Jika tekanan darah lebih dari 140/90, maka vaksinasi tidak bisa dilakukan. Tahap selanjutnya pengisian formulir screening penyakit lalu penyuntikan vaksin. Selanjutnya nakes diobservasi 30 menit pasca pelaksanaan vaksin untuk mengetahui apakah tubuh mengalami keluhan. Ada optik, toko obat, rumah sakit swasta, kalau di sini kebagian yang Tanjung Sari, dokter praktek swasta, semua nakes puskesmas. Pelaksanaan vaksin dilakukan sejak Minggu 31 Januari 2021 dengan total 34 tenaga kesehatan dan Senin 1 Februari 2021 dengan total 27 tenaga kesehatan. Usai divaksin, seluruh tenaga kesehatan mendapatkan stiker sebagai tanda telah divaksin COVID-19. Afik Rahardian, Mahardika FM. Terima kasih Afik atas laporannya. Selanjutnya sahabat, untuk informasi terakhir kita akan bergabung bersama dengan Kiki Desilia dari Suara Madiun. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa tinjau langsung vaksinasi nakes di Kota Madiun. Kiki. Sahabat Jatim News Today, pelaksanaan vaksinasi COVID-19 mendapat atensi khusus dari Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa. Orang nomor 1 di Jawa Timur ini turun gunung meninjau pelaksanaan vaksinasi untuk para tenaga kesehatan atau nakes di Puskesmas Oro-Oro Ombo, Rabu 3 Februari 2021 di Kota Pendekar. Gubernur menyampaikan bahwa pihaknya ingin memastikan vaksinasi berjalan lancar dan mencapai target dengan mendapatkan langsung informasi yang ada di lapangan. Vaksinasi gelombang pertama serentak menyasar tenaga kesehatan. Sementara untuk sasaran petugas layanan publik menunggu petunjuk dari Kementerian Kesehatan. Kofifa berharap distribusi vaksinasi dapat segera dilakukan supaya kontinuitas vaksinasi terjaga. Untuk diketahui sahabat, vaksinasi untuk seluruh tenaga kesehatan diberikan dalam 2 dosis. Penyuntikan pertama dan kedua diberikan dengan rentan waktu 14 hari demi meningkatkan efektivitas vaksin. Sedangkan pemerintah Kota Madiun juga berkomitmen menyukseskan vaksinasi COVID-19. Wali Kota Madiun Maidi mengatakan, hingga saat ini progres vaksinasi untuk tenaga kesehatan sudah mencapai 73% atau sebanyak 2.918 orang. Wali Kota Madiun Maidi optimis vaksinasi gelombang pertama untuk tenaga kesehatan tuntas maksimal 2-3 hari ke depan. Karena 10 Februari sudah memasuki vaksinasi tahap kedua dan dosis vaksin sudah tersedia di gudang perbekalan kesehatan Kota Madiun. Sahabat Jatim News Today, untuk data informasi kasus COVID-19 di Kota Madiun menjadi 1.107 orang dengan 901 diantaranya telah sembuh, 67 orang masih dalam perawatan, 64 orang isolasi mandiri, dan 75 orang meninggal dunia. Saya Kiki Desilia, Suara Madiun untuk Jatim News Today. Baik, terima kasih Kiki Desilia yang sudah menutup juga serangkaian informasi dalam Jatim News Today untuk edisi 4 Februari 2021. Saya Billy Patopoy yang bertugas menemani Anda pada siang hari ini harus pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkembangan penanganan COVID-19 untuk wilayah regional Jawa Timur sudah sahabat simak dalam update COVID-19. Update COVID-19 bisa sahabat simak Senin sampai Sabtu jam 11 siang. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.